محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal muttaqin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, begitu pula taufik hidayah, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, kita mulai pengajian pengajian bulanan ini yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus sekolahan kita Yayasan Darul Arqam senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'alihi wa bi barakati ulumihi wa ulumi masyayikhina amin qol. Jadi pertemuan sebelumnya kita udah bahas ya, bahwasannya yang disebut dengan hukum akli itu dibagi menjadi 3 macam, kan gitu. Ada yang disebut dengan wajib, ada yang disebut dengan jaiz, ada yang disebut dengan mustahil. Ya. Ini hukum akli, beda halnya dengan hukum syar'i. Kalau hukum syar'i yang jumlahnya ada berapa itu? Ya. Ada 5, ada yang wajib, haram dan lain sebagainya. Ya, ada lagi namanya hukum adi, hukum adat. Tapi yang dalam pembahasan ilmu tauhid ya disebutkan oleh ulama-ulama tauhid dengan hukum akli. Ada yang disebut dengan wajib, ada yang disebut dengan mustahil, kemudian ada yang disebut pula dengan jaiz. Apa itu yang disebut dengan wajib akli? Nah, yang disebut dengan wajib adalah sesuatu yang harus ada pada akal kita. Jadi akal kita menghukumi bahwasanya sesuatu itu hukumnya harus ada. Ya, makanya dalam hal ini disebut dengan sesuatu yang wajib akli, karena akal menghukumi sesuatu itu harus ada pada nalar kita, harus ada pada logika kita. Berbeda halnya dengan mustahil. Kalau mustahil apa? Lawan. Kalau wajib dia harus ada, tapi kalau mustahil
Nggak boleh ada. Ya, kalau 2 tambah 2 hasilnya 4. 4 ini wajib secara akal. Bukan 2 tambah 2 sama dengan berapa? 12. Nah, ini kan mustahil. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu yang disebut dengan mustahil ya akli, mustahil menurut logika kita. Nah, beda halnya lagi dengan jaiz. Kalau jaiz bagaimana? Boleh. Dia boleh ada dan boleh juga nggak ada. Ya. Kayak apa misalnya kayak surga boleh ada, ya boleh juga nggak ada. Ini terserah Allah. Ya, bukan sesuatu yang wajib bagi Allah, bukan sesuatu yang mustahil juga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira ya gambarannya jaiz seperti itu. Ya boleh ada, ma yajuzu ya wujuduhu ya wa adam. Dia boleh ada di waktu yang bersamaan. Kemudian setelah itu nggak ada juga nggak ada masalah. Ya beda halnya dengan wajib. Kalau wajib dia harus ada. Kalau mustahil, ya, kalau mustahil wajib nggak ada. Wajib nggak ada. Nah, kalau kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ada yang disebut dengan wajib bagi Allah, ada yang disebut pula mustahil bagi Allah. Kemudian apa lagi? Ada yang disebut juga jaiz bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala jumlahnya ada berapa? 20. Ada 20 sifat yang disebut dengan sifat 20. Ini wajib bagi Allah. Otomatis apa? Mustahilnya juga 20. Ya, 20 tambah 20 40. Kemudian yang jaiznya ada 1 nanti. Ya. Apa itu jaiz? Ya boleh aja Allah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini cuma 1 jumlahnya. 20 tambah 1 41. Nah, kemudian nanti pembahasannya tentang Nabi Muhammad, sifat wajib bagi Nabi Muhammad jumlahnya ada 4 yang disebut dengan sidik, tabligh, amanah, fatonah. Otomatis mustahilnya juga ada 4 ya, 8. Kemudian tambah 1 lagi jaiz bagi Nabi Muhammad, sesuatu sifat yang tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya ada berapa? 9 total. Kemudian 9 tambah 41, totalnya ada 50. Nah, ini yang disebut dengan akidah 50 atau akidah khamsin, ya, mengupas ya ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mengaku beriman, ya, usianya udah 15 tahun, ya, usianya sudah balik, kemudian dia berakal, ya, kemudian bulughud dakwah, ya, sudah sampai kepada dia dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ini kan disebut dengan apa ini? Mukallaf. Nah, kalau orang yang mukallaf, dia harus mengetahui 50 akidah ini. Ya, 41 berkenaan dengan Allah, kemudian 9-nya berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang jadi pertanyaan, nah, kenapa dalam hal ini ulama-ulama akidah ya mengkhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya cuma 20? Ya, nggak dibikin 25 misalnya, nggak dibikin 100 sekalian misalnya. Kenapa 20? Ya, kata ulama-ulama tauhid, ya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala kamalatullah la tatanaha. Yang namanya kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada ujung, nggak ada habis. Ya, Allah maha sempurna, Allah maha mulia, ya, dengan segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Karena memang nggak ada ujungnya, ya, jumlahnya begitu banyak, susah buat kita menghitungnya, ngapalnya juga susah akhirnya. Makanya oleh ulama-ulama dikumpulkan sifat yang paling dominan, yang dalilnya jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Yang setelah dikumpulkan oleh ijtihad para ulama-ulama akidah, akhirnya ya berhasillah dikumpulkan 20 sifat. Jadi bukan artinya ulama ahli sunnah wal jamaah dia meringkas sifat Allah atau ngurang-ngurangin kemuliaan Allah, enggak. Ya, ini dalam rangka memudahkan kita, ya, untuk lebih mudah lagi mengenal Allah, ya, mengetahui akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jumlahnya 100, ngapalnya gampang apa susah ini? Puyeng. Gampang, puyeng. Enggak gampang. Makanya dibuat oleh ulama, ya, dengan jumlah 20 ini, dasarnya jelas, ya, sumbernya juga begitu kuat, ya, dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW.
ya, sehingga terkumpul 20 sifat ini, mulai dari sifat ya wujud, ya qidam, apa lagi itu? Wal baqa wa mukhalafatuhu ta'ala li jami khalqihi wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wa ma'nahu ta'ala la yaftakhiru ila dhatin yaqumu biha wa la ila mujidin yujiduhu bal huwa ta'ala al mujidul asya' wa yajibu ta'ala lahu al wahdaniyah. Yang mulai dari sifatnya yang pertama namanya al wujud, ya, dimana kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al wujud. Ya, apa artinya wujud? Ada. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Allah itu ada. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apa bedanya wujudnya Allah dengan wujudnya kita? Allah Subhanahu wa taala ada. Nah, kita juga ada. Kemudian bedanya apa? Wujudnya Allah dengan wujudnya kita. Nah, kalau wujudnya manusia li ghairihi, ya ada sebabnya sampai akhirnya manusia itu ada. Ya, orang tua, ya laki perempuan nikah akhirnya lahir. Nah, ini kan ada illatnya, ada sebab. Tapi kalau wujudnya Allah Subhanahu wa taala la li illatin, ya, bahasa tauhidnya, yang enggak ada sebabnya, ya enggak ada sesuatu yang menyebabkan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kenapa? Karena memang wujudnya li zatihi, yang ada dengan sendirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sedari dulu udah ada dan enggak ada yang menciptakan. Beda halnya dengan wujudnya kita. Kalau kita sekarang ada, ya tapi ada yang menciptakan kita. Ini bedanya wujudnya kita dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apalagi sifat yang selanjutnya? Al-qidam. Ya, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat al-qidam. Apa itu al-qidam? Terdahulu. Ya. Jadi sedari dulu Allah Subhanahu wa taala udah ada. Ya, makna qidam la btida'a li awaliyatihi. Jadi enggak ada awal bagi permulaan Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan kita. Kalau kita ada awalnya, ya dulu enggak ada, kemudian dilahirkan baru ada. Ya, artinya wujudnya kita ada awal. Ya, berbeda halnya dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada awal, ya tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa lagi? Wal baqa. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya maha kekal. Ya, tidak ada akhir bagi wujudnya Allah. Kita dulu nggak ada, ya kemudian ada. Kemudian bagaimana lagi? Ya, akan ada akhir daripada kehidupan kita. Tapi kalau wujudnya Allah Subhanahu wa taala baqaun. Maksudnya baqa bagaimana? Lantihaa li wujudihi. Yang enggak ada akhir bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan sifat yang wajib ya bagi Allah. Ya, kalau kita mah pasti ada akhirnya. Ya, sehebat apapun seseorang, ya pasti akan berujung dengan kematian. Ya, mau itu dia pejabat, mau itu dia apalagi rakyat, mau itu dia guru, kan begitu. Mati apa enggak guru? Artinya semuanya ya yang memiliki nyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, tapi berbeda halnya dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yakin, ya kita yakin Allah punya sifat wujud, ada. Nah, adanya ini tidak diakhiri dengan kebinasaan. Makanya sifat baqa ini senantiasa melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi wa mukhalafatuhu ta'ala li jami'i khalqihi. Nah, kita harus yakin pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafah li jami'i khalqihi. Ya. Apa maknanya mukhalafah li jami'i khalqihi? Berbeda dengan makhluk. Jadi enggak boleh seseorang itu meyakini Allah itu sama dengan makhluk. Nah, kalau orang sudah meyakini Allah itu sama dengan makhluknya, berarti dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini bisa menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jelas-jelas mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluk-makhluknya. Yang mau itu makhluk yang ada di langit ataupun yang ada
di bumi. Nggak ada sedikit pun persamaan yang makhluknya Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kalau Allah ini sama dengan makhluknya, apa bedanya? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Makanya menjadi sifat wajib bagi Allah ini adalah mukhalafah lil hawadisi. Allah itu berbeda lil hawadisi bagi setiap makhluk-makhluk. Makanya keliru kalau ada orang yang bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, na'udzubillah, ya, punya tangan. Ya, tangannya sama kayak tangan kita. Ya, karena dalam Al-Qur'an disebutkan yadullah fawqa aydihim. Ya, tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas tangannya mereka. Nah, ini merupakan satu penerjemahan yang kurang pas, ya, bahkan keliru. Kenapa? Karena ketika orang menerjemahkan tangannya Allah di atas tangannya mereka, kemudian dia bilang tangannya bagaimana? Ya sama dengan tangannya kita. Ya ada jempolnya, ada telunjuknya, ada jari tengah dan lain sebagainya. Ini kan berarti dia sudah menyamakan tangannya Allah dengan tangannya manusia. Nah, kata Al-Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyahnya, beliau katakan man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Siapa orang yang menyerupai Allah ya dengan sifat yang ada pada manusia, faqad kafar, berarti dia telah kufur. Ya, makanya ulama-ulama dalam menerjemahkan ayat ini ya terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang disebut dengan yang metode tafwid. Apa itu tafwid? Ya, ketika ada ayat-ayat yang rancu maknanya, kayak misalnya yadullah, tangannya Allah. Nah, ketika mereka nggak mengetahui makna hakikatnya seperti apa, dikembalikan aja kepada Allah. Ya, biar Allah yang tahu makna tangan itu seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan tafwid, yang mengembalikan yang makna ini secara hakikat kepada Allah. Tapi ada metode kedua yang dituliskan ya, yang dilakukan oleh ulama-ulama yang ketika mereka berjumpa dengan ayat-ayat yang modelnya seperti ini, ya metodenya bagaimana? Takwil. Ya, takwil itu menafsirkan satu ayat dengan makna yang tidak lumrah. Ya, misalnya yadun kan kita tahu artinya tangan. Ini namanya makna zahir. Nah, kalau orang menafsirkan sesuatu dengan makna zahir namanya tafsir. Tapi kalau dia menafsirkan sesuatu di luar dari makna zahir tapi masih ada keterkaitan dengan kata itu, nah kata ulama tafsir ini disebut dengan takwil. Ya. Nah, dalam bahasa Arab yang namanya yadun bukan cuma tangan, ya, tapi maknanya banyak. Ya, contoh misalnya, nggak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia aja dah misalnya. Ya, ketika Anies Baswedan misalnya bilang Jakarta di tangan saya, apakah ini dipegang bener-bener sama Anies Baswedan? Kan enggak. Maksudnya apa? Jakarta ya dipegang kekuasaannya oleh Anies. Nah, sama ketika Allah bilang yadullah fawqa aydihim. Ya, tangannya Allah di atas tangannya mereka. Maksudnya bukan tangan yang sama dengan kita, tapi apa? Qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di atas kekuasaannya mereka. Artinya mereka nggak ada apa-apanya, karena setiap sesuatu itu nggak lepas daripada kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelompok ya yang menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya disebut dengan mujassimah. Ya, perbuatannya disebut dengan tajsim. Apa maksud tajsim? Maksud tajsim adalah dia menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Nah, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat ya yang cenderung pada pemaknaan yang kayak begini. Ya, makanya dalam Al-Quran disebut ada ayat yang namanya muhkamat. Ya, kalau muhkamat itu ayat yang jelas maknanya, yang nggak pakai ditafsirkan lebih dalam lagi, kita udah paham. Ya, ketika Allah bilang qul huwallahu ahad, Allah esa, udah jelas, udah paham. Tapi ada dalam Al-Quran ya ayat-ayat yang memang membutuhkan penafsiran lebih dalam lagi. Nah, ini disebut dengan ayat mutasyabihah. Ya, maknanya masih rancu, maknanya butuh penelitian lebih dalam lagi, sehingga ayat-ayat ini dikategorikan ya dimasukkan dalam kelompok ayat mutasyabihah. Nah, ketika berjumpa dengan ayat mutasyabihah, tadi metodenya ada dua. Ada yang tafwid, dia kembalikan kepada Allah, ya, ada yang takwil, ya, dia mencoba menafsirkan lebih dalam lagi, ya, karena makna zahirnya nggak sesuai dengan Allah. Ya, ketika orang berupaya menafsirkan makna yadullah, tangannya Allah, ya dia terjemahkan secara zahir. Nah, ini nggak pas dengan Allah.
Kenapa? Karena dalam ayat yang muhkam dikatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayatnya jelas itu muhkam. Ya Allah itu beda dengan makhluknya. Kalau kita maksain nerjemahannya tangannya Allah, artinya ada kontradiktif antara ayat yang ini dengan ayat yang sebelumnya. Nah, sehingga ulama-ulama mentakwilkan ayat ini, ya kalimat yadun ini, kalimat tangan ini maknanya bukan tangan seperti kita, tapi apa maknanya? Kekuasaan. Ya, kekuasaannya. Ya, contoh lain misalnya apa misalnya? Istiwa misalnya. Innallaha ala arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya bersemayam. Nah, ada sekelompok orang yang mencoba menerjemahkan bersemayam ini ya dengan duduk. Duduknya bagaimana? Ya sama dengan duduknya kita. Ya, ada lekukannya, ya, kemudian mohon maaf bagian bawah bersender ke tanah dan lain sebagainya. Ini mereka menerjemahkannya seperti itu. Nah, padahal ayat ini kalau dia menerjemahkannya kayak begini, berarti secara tidak langsung dia sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dibilang Allah itu duduk di atas kursinya, ya di atas persemayamannya. Nah, yang jadi pertanyaan, sebelum ada arsy Allah duduknya berarti di mana? Kan jadi nggak masuk di akal. Nah, kemudian kalau dia duduk, kalau Allah Subhanahu wa taala duduk di atas kursi, berarti ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya pemaknaan zahir yang seperti ini membuat akidah kita rancu. Ya, makanya ayat ini tidak masuk dalam kategori ayatun mutasyabihat. Ayat yang butuh penafsiran lebih dalam lagi. Ya, karena dia masuk dalam ayat mutasyabihat, ada dua kelompok ulama. Ya, ada yang tafwid, maksudnya bersemayam bagaimana? Udah urusan Allah. Yang penting kita beriman, dalam Al-Quran ada ayat yang seperti itu, ya, dan kita nggak menghilangkan ayat yang demikian itu, ya, pokoknya hakikatnya bagaimana urusan Allah. Tapi ada sekelompok orang yang mencoba untuk takwil, ya, mencoba untuk menafsirkan lebih dalam lagi. Yang terpenting, ya, penafsirannya ini tidak dia yakini sebagai sesuatu yang 100% benar, kemudian tidak melanggar kaedah-kaedah syariat. Ya, paham di situ ya? Ya, artinya kita diminta sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mukhalifun ya li jami'i khalqihi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalaupun ya ada permasalahan seperti tadi itu, ya dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat, ya, bahkan dalam hadis juga begitu, ada beberapa kalimat yang menjerumuskan, ya, atau yang memberikan gambaran Allah itu punya sifat sama dengan makhluknya, ya, ini hanya sebatas ya zahirnya aja, tapi pada hakikatnya yang demikian itu beda, ya, antara Allah dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahayanya kalau orang baca Al-Qur'an, ya, orang baca hadis nggak didasari dengan ilmu. Makanya dia akan, ya, apa bahasanya itu ya, seenaknya dewe yang menafsirkan Al-Quran, begitu pula menafsirkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Padahal keduanya ini, ya, kata Nabi Muhammad, Al-Qur'anu laka aw alaika. Ya, Quran itu bisa jadi jembatan yang menghantarkanmu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, wa alaika. Bisa jadi pula Quran ini menjerumuskan seseorang apa? Masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa masuk surga gara-gara Al-Quran kalau mahaminnya benar. Tapi orang bisa pula masuk neraka gara-gara Al-Quran ketika mahaminnya salah. Ya, seperti contohin, dia bilang Allah punya tangan, dia bilang Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya, sehingga dia bilang gua mah terserah yang di atas saja gitu. Dia yakin Allah itu ada di atas, karena di atas itu terhormat, dia posisikan Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Padahal kalau ada satu kantor gedungnya 30, kira-kira bosnya di lantai berapa ini? Satu kan biasanya begitu. Ngapain bos pakai ke lantai 30? Artinya tinggi itu belum jadi ukuran, di atas itu belum jadi ukuran kalau sesuatu itu mulia. Begitu pula Allah. Jadi nggak ada ukuran Allah itu di langit misalnya, nggak bisa. Artinya ya orang itu sudah memaknai, sudah meyakini Allah itu butuh dengan tempat. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluknya, diantaranya tidak membutuhkan kepada tempat. Artinya semua ini, pemahaman yang keliru ini lahir sebab apa? Sebab pemahaman yang salah terhadap
Al-Quran, pemahaman yang salah terhadap hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qiyamuhu ta'ala binafsihi. Nah, Allah juga punya sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Ya, maksudnya bagaimana? Allah itu berdiri dengan sendirinya, yang nggak butuh bantuan siapapun, nggak butuh bantuan apa. Beda dengan manusia. Kalau manusia kan dikit-dikit butuh bantuan, lahirnya dibantuin. Ya, kemudian yang ngasih nama orang lain, kemudian pinter ya diajarin nama orang lain. Nah, ketika meninggal yang mandiin orang lain, kemudian dikafanin yang ngafanin orang lain, yang nguburin orang lain. Nggak ada ceritanya mayat nguburin sendiri kan, nggak ada. Artinya apa? Manusia selalu butuh bantuan orang lain. Berbeda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana sifatnya adalah qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wa ma'nahu annahu ta'ala la yaftakhiru ila dzatin yaqumu biha wala ila mujidin yujiduhu bal huwa ta'ala al-mujidu lil asya. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala enggak membutuhkan bantuan siapapun apapun dalam menciptakan ya segala sesuatunya. Allah enggak butuh pencipta, justru Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Wal wahdaniyatu, ya, kemudian yang menjadi sifat Allah pula apa? Allah itu Maha Esa, wa ma'nahu annahu ta'ala la thaniya lahu fi zatihi. Ya, Allah itu enggak ada dua ya pada zatnya. Ya, kemudian apalagi la thaniya lahu fi sifatihi, kemudian sifatnya juga tidak ada dua, wala fi af'alihi, dan tidak ada pula ya sifat ganda pada af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Nah, maksud dari Esa pada zatnya begini. Kalau manusia zatnya tersusun, ada kepala, ada badan, tangan, kaki dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau zatnya Allah Subhanahu wa taala enggak tersusun. Nah, sehingga disebut Esa dalam zat. Nggak ada itu istilahnya Allah punya pala, punya tangan, kaki dan lain sebagainya. Kalau Allah punya pala, tangan, kaki dan lain sebagainya, artinya Allah itu sama dengan makhluknya. Sedangkan di sifat yang sebelumnya dikatakan bahwasanya Allah itu mukhalafatuhu li jami'i khalqihi atau mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, ini maksud daripada Esa pada zat. Kemudian Esa dalam apanya lagi? Sifat. Maksudnya bagaimana Esa dalam sifatnya? Kita yakin tidak ada di luar sana orang yang sifatnya sama dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kesamaan namanya doang, tapi hakikatnya berbeda. Ya, kalau kita punya sifat kasih sayang, tapi sayangnya kita masih terbatas. Kalau dia baik kita, baru kita baik dia. Tapi kalau dia jahat sama kita, kira-kira baik juga apa enggak ini? Kan ntar dulu kita bahas dulu ini. Ya, tapi kalau Allah kepada siapa? Ya, mau kepada yang beriman ataupun kepada yang tidak beriman. Nah, begitu pula Esa dalam apanya? Af'alnya, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin tidak ada yang melakukan satu apapun di alam dunia ini kecuali fi'lullah. Itu semua adalah yang fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan ke hal yang amat kecil sekalipun, ya, daun jatuh dari rantingnya itu pun yang menggerakkan adalah Allah. Nggak ada sekutu di situ. Allah nggak minta bantuan siapapun. Ya, Allah nggak minta bantuan ya malaikat atau dan lain sebagainya untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala itu Esa dalam perbuatannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala masih butuh? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat? Ya, kalau Allah memang maha kuasa, ya udah nggak usah pakai malaikat lagi. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat? Nah, Allah ciptakan malaikat nggak lain dan nggak bukan ingin menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hakikatnya yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi situ sifatil ula, ya, min hatu sama sifatun nafsiyah wahyal wujud. Wallahu a'lam bishawab.